10. Kemunduran. Permasalahan Kerajaan Ottoman. Sejarah Islam adalah berputar pada abad ke-7 dan ke-9. Islam bersemi dari gurun Arab dan menciptakan kerajaan-kerajaan yang paling kuat di dunia. Periode kehancuran akibat invasi abad ke-11 hingga ke-13 membalikannya sehingga dunia Islam tercerai-berai secara politik, ekonomi, dan sosial. Kebangkitan Kerajaan Ottoman Safavid dan Mughal pada abad ke-15 dan ke-16 sekali lagi menandai bangkitnya kekuatan Islam di panggung dunia. Menjelang 1520-an, Kerajaan Ottoman bahkan mampu menyentuh pinggiran Eropa Tengah di Wina. Walaupun gagal merebut kota tersebut, mereka telah menjadikan kerajaan utama di Eropa. Kebangkitan cepat Ottoman diikuti kemerdekaan dengan kemunduran perlahan. Awal mula kemunduran dapat dibilang terjadi pada akhir masa kekuasaan Sultan Sulaiman pada 1556. Walaupun Ottoman masih menjadi kerajaan terkuat di Eropa saat sang sultan wafat dan akan terus paling tidak beberapa dekade, ada beberapa faktor yang berperan dalam kemunduran Ottoman. Berbarengan dengan kemunduran ini, negara-negara Eropa Barat, terutama Prancis dan Inggris, bangkit mengisi kosong yang ditinggalkan Ottoman yang mundur dari panggung dunia. Alasan utama yang paling gamblang atas kemunduran Ottoman adalah yang pertama, di awal sejarahnya Ottoman memiliki keunggulan teknologi yang jelas dibanding musuh-musuhnya. Mereka yang kali pertama memanfaatkan meriam besar untuk mengumpulkan dinding kota seperti yang terjadi di Konstantinopel, ataupun meriam yang kecil yang lebih mudah diangkut dan kemudian berkembang menjadi senapan. Tak butuh waktu lama bagi orang lain untuk mengadopsi teknologi serupa dengan mengambil keunggulan yang dimiliki Ottoman di medan perang. Berhubungan dengan hal tersebut, sikap perjuangan dan gigi yang dibangun Osman di dari kecilnya mulai sudah berjalan semakin besar dan lebih stabil. Akan tetapi, yang lebih penting dari kerajaan ini, Cornell sudah mencapai tingkat maksimum. Tradisi pengiriman pasukan tahunan dari Istanbul setiap musim semi menyebabkan pasukan Ottoman paling berhasil di wilayah yang dapat dicapai sebelum musim libur, terutama di wilayah utara yang lebih cepat mengalami musim libur. Contohnya, utamanya pengepungan Wina pada 1529, pasukan Ottoman meninggalkan Istanbul di Mayan dan hujan melintas bahkan sepanjang musim panas, sampai di luar tembok Wina pada akhir September. Keadaan ini memberikan waktu beberapa minggu saja bagi Sulaiman untuk mengepung, semuanya kembali ke Istanbul. Batas kemampuan militer Ottoman tampak jelas dengan perjanjian Karlowitz pada 1599. Setelah perang selama 14 tahun antara Kerajaan Ottoman dan sebagian besar Eropa, Ottoman dipaksa menyerahkan wilayah melalui perjanjian yang dilakukan untuk kali pertama dalam sejarah mereka. Hungaria, wilayah yang telah dimenangi Sulaiman pada 1500-an, diserahkan pada Austria bersama dengan Transpilih tadi. Yang paling signifikan dalam sejarah Ottoman kemudian, Sultan yang dipaksa dalam perjanjian untuk mengakui dan melindungi orang Kristen di kerajaannya. Ottoman sudah melakukannya sesuai dengan hukuman Islam dan sistem militer. Yang paling penting dari persyaratan ini, perlindungan terhadap orang Kristen dipaksa oleh kekuatan luar sepanjang 1700-an dan 1800-an. Negara-negara Eropa akan menggunakan konsep serupa untuk mencegah lebih jauh wilayah Ottoman menuju keruntuhan. Ketidakmampuan Ottoman menang secara militer berkaitan dengan aspek kerajaan yang lainnya. Pada dasarnya, kerajaan Ottoman adalah negara militer. Penaklukan akan mendatangkan kekayaan rakyat dan wilayah yang lebih banyak. Selama masa perkembangan 1300 hingga pertengahan 1500-an, operasi militer Ottoman memberikan dividen besar secara ekonomi dan politik sehingga menciptakan kerajaan pan-etnis yang mendapat keuntungan dari pampasan perang. Dengan banyaknya penaklukan, pemerintahan Ottoman harus mencari landasan baru untuk membangun ekonomi. Perubahan fundamental bentuk kerajaan semacam ini kan selalu sulit diatasi. Tapi permasalahannya, kemunduran kualitas kepemimpinannya yang dialami kerajaan ini. Sejak pemerintahan Osman pada awal 1300-an hingga masa kemasan zaman Sulaiman pada pertengahan 1500-an, Sultan Ottoman diharapkan memimpin pasukan dalam pertempuran, mengurus pemerintahan melalui wazir, tetapi hubungan dengan kerajaan lain dan mempertahankan Islam sebagai khalifah dunia Islam. Dimulai pada masa Salim, anak Sulaiman, banyak sultan lebih memilih menghabiskan waktu dalam kemewahan istana daripada terlibat di pemerintahan kerajaan itu sendiri. Para sultan yang pernah memimpin pasukan dalam pertempuran dan perang bersama tentaranya sangat membangkitkan semangat saat prajurit Ottoman berderap melintas Anatolia, Balkan, dan Gurun Timur Tengah.
Tetapi sejak akhir 1500-an, Sultan akan menunjuk wakil untuk memimpin pasukan, sementara mereka menikmati kenyamanan di Istanbul. Sultan Ahmad memerintah pada 1603 sampai 1617. Mengukuhnya lesunya kesultanan secara resmi, ia mengakhiri tradisi perebutan tahta oleh para pangeran di Ottoman yang sudah berusia 300 tahun ini. Sebelumnya Sultan tak bisa membiarkan para saudaranya tetapi hidup, kalau tidak akan terjadi pemberontakan terhadap kekuasaannya, seperti yang terjadi pada masa kekuasaan Bayezid. Jika seorang sultan meninggal, pejabat pemerintahan akan masuk ke harem dan cukup memilih anggota keluarga tertua untuk naik tahta. Banyak sultan seperti yang keluar dari pengasih setelah dewasa dan mengalami dampak tertentu karena menghabiskan puluhan tahun hidup sendirian di ruang bersama emas. Pada 1600 dan 1700-an, kebentukan kerajaan bergantung pada kemampuan sultan, tetapi pada wazir agamanya Ahmad mungkin bertujuan melindungi dinasti ini dari perang saudaranya yang betul mahal ongkosnya. Tetapi hasil reformasi yang dilakukan membuat dinasti Ottoman tak mampu menghasilkan sultan yang cakap dalam kurun 1800-an dan 1700-an. Masalah yang jauh lebih mengguaskan di kerajaan Ottoman sepanjang masa kemuliaannya, selain di bidang ekonomi dan militer, berkaitan dengan situasi ekonomi Eropa sejak 1500-an. Negara-negara Eropa Barat seperti Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris memimpin penjelajahan ke dunia baru dan menguras kekayaan dengan sistem kapitalisme yang menekankan pada pengumpulan emas dan perak dalam jumlah besar. Pertama di Amerika Tengah dan Selatan memungkinkan kapal-kapal mengangkut para ke pasar Eropa melalui Spanyol. Ketika kemajuan ekonomi Ottoman, mata uang kerajaan sangat merosot dan inflasi pun meningkat. Ekonomi Ottoman terpukul di dua sisi, ada lagi perang atau penaklukan yang menghasilkan barang rampas dan kebangkitan Eropa Barat yang secara intelektual, kerajaan ini stagnan pada 1500-an dan 1700-an setelah sekian abad keunggulan Islam dibanding ilmu pengetahuan. Saat Eropa berusaha melewati abad ke-8, para ilmuwan Ottoman cenderung meremehkan kemajuan negara Eropa. Mereka hampir tak bisa disalahkan atas hal ini karena Eropa memang berusaha payah menghasilkan prestasi ilmu pengetahuan sejak kejatuhan Kekaisaran Romawi. Kenyataannya, abad ke-8 berakhir pada 1600-an. Renaissance dan pecahan selanjutnya memandu era baru intelektualitas Eropa yang Indonesia didorong oleh penerjemah karya-karya Islam berumur ratusan tahun di kota-kota utama Eropa. Kebanyakan ilmuwan Ottoman gagal menyadari pergeseran ini dan kemajuan Eropa diremehkan sebagai beberapa sikapir. Pada sejarahnya, kerajaan Ottoman telah berusaha menjembati jurang intelektual antara Kristen Eropa dan dunia Islam. Logis ilmuwan dan ahli bahasa Eropa dapat ditemukan di sana Mehmet, tetapi saat Eropa mulai mengambil peran dominan dan teguh di dunia, kecurigaan Ottoman kepada sesama Kristennya menimbulkan sikap anti-intelektualisme yang menghalangi pertumbuhan lebih lanjut. Ada yang lebih terang benderang dibanding periode tulip yang berlangsung antara 1718 dan 1730 pada masa itu. Wazir Agung Ottoman Nefseri Damat Ibrahim Pasha membuat rencana baru dengan Eropa yang ditandai dengan hubungan dagang dan panduan budaya. Gaya artistik Eropa terutama barok diadopsi oleh Ottoman dan dilebur dengan gaya tradisional Islam sehingga menciptakan modelan baru yang khusus. Tulip yang populer awal abad ke-18 di Eropa Barat sangat menonjol dalam seni periode ini. Meskipun budaya berkembang baik di periode tulip, kecenderungan yang lebih signifikan mulai muncul dalam hubungan antara Ottoman dan Eropa Barat. Stagnasi dan goyahnya Ottoman pada 1600-an memicu kejatuhan dengan cepat pada 1700-an. Perjanjian Karlowitz pada 1600-an memperjelas kelemahan Ottoman, tetapi perang dan perjanjian berikut pada 1700-an benar-benar menunjukkan kemunduran Ottoman. Usaha Ottoman untuk mendapatkan kembali Yunani Selatan memicu perang dengan Austria pada 1710 yang berujung pada perjanjian Passarowitz. Perjanjian ini menghasilkan penyerahan Serbia kepada kerajaan Austria pada 1718. Usaha merebut wilayah kembali yang malah menyebabkan kehilangan daerah lebih banyak benar-benar menunjukkan situasi yang sedang dihadapi Ottoman. Beberapa dekade perdamaian yang diikuti peperangan membawa malapetaka dengan Rusia dari 1768 sampai 1774. Rusia mampu meraih kekuasaan atas Crimea dan Kaukasus Utara, serta mendapatkan jaminan bahwa orang Kristen di wilayah Ottoman akan dilindungi. Pembisahan menyeluruh kerajaan ini pada akhir 1700-an hanya terhalang oleh pecahnya revolusi Prancis hingga Eropa disebutkan olehnya. Pada akhirnya,
Abad ke-18, Ottoman kehilangan wilayah yang sangat luas di Eropa. Gelombang telah berbalik dan menguntungkan Kristen Eropa. Konsesi ekonomi dan politik yang dipasangkan sama destruktifnya dengan kekalahan militer Ottoman dalam sebuah kesempatan pemerintahan Ottoman menyerahkan pengendalian penuh atas lahan yang sangat luas kepada Eropa Barat. Penyerahan ini awalnya saling menguntungkan karena memperkuat ikatan dagang di antara dua kekuatan ekonomi terbesar di Eropa. Namun saat Ottoman mengalami kemunduran, penyerahan ini muncul dalam bentuk baru sebagai balasan atas dukungan diplomatika yang sangat dibutuhkan. Jadi, orang-orang Perancis kebal dari setiap tuntutan atau kendala pemerintahan Ottoman. Menjelang pertengahan 1300-an, Perancis berhasil menjadikan seluruh pengikut Katolik dalam wilayah Ottoman dianggap sebagai warga negara Perancis dan berhak memperluas hukum Perancis. Ekonomi yang sangat besar, mereka mendapat perlakuan istimewa dari Perancis yang melindungi mereka secara politis. Kemudian memilih berdagang secara eksklusif dengan mereka. Akibatnya, orang Kristen di kerajaan ini mendapat dukungan ekonomi yang sangat besar. Mereka mendapatkan perlakuan istimewa dari Perancis yang melindungi mereka secara politis. Kemudian memilih berdagang secara eksklusif dengan mereka. Akibatnya, sebagian besar pedagang luar negeri Ottoman benar-benar berada di luar kendalinya, dan ada yang lebih buruk lagi, penyerahan hak ini harus diperbaharui bahkan diperkuat sepanjang 1700-an saat Ottoman butuh dukungan diplomatika Perancis demi menghindari pemisahan wilayah ke Australia dan Rusia. Reformasi liberal. Menjelang 1800 tampak jelas bahwa kerajaan otonom harus melakukan reformasi agar tetap bertahan. Serangkai sultan yang berkuasa pada abad ke-19 berusaha mengambil kembali sebagian kadar administrasi dari para wazir agung, sejalan dengan reformasi kerajaan di seluruh Eropa. Mahmud berkuasa pada 1808 sampai 1839 menjadi sultan pertama yang melakukan reformasi. Ia mereorganisasi pemerintahan Ottoman menjadi lebih berdaya. Eropa alih-alih menyaingi wazir dan pemimpin dari birokrasi istana yang para menteri diangkat untuk mengawasi departemen luar negeri, dalam negeri, hukum, pendidikan, dan terus pasukan mengawal sultan dalam pertempuran berdarah di jalanan Palestina untuk menetap di Zambi dan mengikuti tanda Eropa. Bahasa Prancis diajarkan selain bahasa Prancis di sekolah-sekolah, bahkan secara tradisional pun direformasi urban tradisional dan juga yang digunakan dalam pemerintahan selama dihapuskan dan diganti celana dan kopi yang dipakai di mana-mana oleh pegawai pemerintah dan warga biasa. Saat Mahmud menerapkan reformasi ini, oposisi muncul dari para ulama yang menentang pengadopsian budaya Eropa sebagai inovasi keagamaan. Reformasi berlanjut dan dipercepat oleh anak Sultan Mahmud, yaitu Abdul Majid, berkuasa pada 1839 sampai 1861, dan Abdul Aziz pada tahun 1861 sampai 1876. Masa kekuasaan Abdul Majid mengantarkan era yang dikenal sebagai Tanzimat, bahasa Turki yang terorganisasi. Hampir tak ada aspek pemerintahan dan kehidupan sosial Ottoman yang tak tersentuh Tanzimat. Negara-negara Eropa dianggap sebagai model berharga untuk ditiru, dan para ahli didatangkan dari Eropa untuk melihat perubahan yang diyakini sangat diperlukan kerajaan Ottoman. Perubahan era Tanzimat meliputi sistem postmodern, bank sosial, sensus, reformasi, parlemen kuno, dan lagu kebangsaan Ottoman. Sistem pendidikan dibongkar agar sejalan dengan sistem Prancis. Menurut gagasan Barat, pendidikan sekuler didukung melalui pendidikan agama yang telah menjadi lemas pada sejarah Islam. Pada masa lalu, penelitian secara ilmu pengetahuan dan keagamaan dianggap sebagai usaha yang sama, bahkan Nabi telah mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, dengan pengenalan sikap sekuler Prancis, pengetahuan ilmiah dan keagamaan dipisah. Ilmu pengetahuan dianggap lebih bernilai, hasilnya generasi baru atau Ottoman menghargai karakter dalam bidang rekayasa dan kedokteran lebih dari seni liberal dan studi keislaman, lalu budaya yang berkelanjutan di sebagian besar Indonesia hingga sekarang. Akan tetapi yang lebih signifikan, Tanzimat menghadirkan perubahan fundamental dalam masyarakat pemerintahan Ottoman secara hukum. Kode hukum lama ditetapkan oleh Sulaiman dan Mufti Agung pada 1500-an dan digantikan dengan kode baru berdasarkan sistem Prancis.
Sistem ini menunjukkan relasi berdasarkan semangat pencerahan sebagai basis hubungan antara warga negara dan pemerintahnya. Pertumbuhan sekularisme dalam negara Ottoman memenuhi tantangan dari elemen lebih konservatif. Semenjak awal, Ottoman membanggakan diri sebagai wakil dan pelindung Islam. Osman mampu menjadi gazi populer dengan memimpin seorang Islam melawan kekaisaran Bizantium Kristen. Mehmed II memenuhi ramalan Nabi tentang menginvasi Konstantinopel saling membawa kekhalifahan ke Istanbul. Sekarang, kerajaan ini menanggalkan tradisi Islam menggantinya dengan perdebatan liberal dan sekuler yang dipinjam dari Eropa. Berbarengan dengan pemikiran sekuler yang datang bersama pencerahan, nasionalisme menjadi kekuatan intelektual yang kuat pada abad ke-19. Orang-orang Eropa di seluruh benua itu mulai menggalakkan gagasan kerajaan para etnis tradisional dan memilih negara bangsa yang didominasi oleh kelompok etnis atau bahasa yang sama. Bagi Ottoman yang diisi bangsa Turki, Arab, Kurdi, Armenia, Yahudi, Serbia, Bosnia, Yunani, dan banyak etnis lain, konsep nasionalisme ini menjadi masalah. Saat Yunani berhasil merdeka dari Ottoman dengan bantuan dari seluruh Kristen Eropa pada 1830, ancaman nasionalisme menjadi nyata. Untuk memerangi nasionalisme, konsep identitas dan rasa memiliki harus berkembang di wilayah kerajaan Ottoman. Beberapa pejabat, terutama yang terdidik secara Eropa Barat dan terpengaruh oleh nasionalisme, berusaha mengikat seluruh warga Ottoman dalam gagasan Ottomanisme. Di bawah gagasan ini, seluruh warga negara Ottoman, apapun agama ataupun etnisnya, dianggap setara. Reformasi hukum era Tanzimat telah menjamin hal tersebut. Tetapi sekarang seluruh kelompok etnis dan agama didorong untuk mengenali diri sebagian bagian Ottoman. Akan tetapi, katanya Ottomanisme gagal menyatukan rakyat dalam satu identitas. Kapitulasi pada negara Eropa menyebabkan orang Kristen mendapatkan keunggulan ekonomi yang sangat besar yang tak dimiliki orang Islam. Sekarang orang Islam bahkan tak memiliki keunggulan hukum ataupun sosial apapun. Era Tanzimat berlangsung pada 1876. Reformasi periode ini gagal memperlambat kemunduran negara Ottoman. Keuangan Ottoman masih berantakan. Pemberontakan di antara kelompok etnis di Balkan semakin sering terjadi. Sebagian pejabat pemerintahan berpendidikan Barat yang dikenal sebagai Ottoman muda meyakini kegagalan yang Tanzimat itu karena kurang liberal. Mereka semakin mendorong sekularisme Eropa dan membatasi kekuasaan Sultan lebih jauh. Faksi kuat ini memberhentikan Sultan Abdul Aziz pada 1876 dan menghentikannya dengan keponakannya yaitu Murad. Sultan baru ini lebih tidak kompeten dibanding pendahuluannya dan patah semangat. Hanya beberapa bulan kemudian ia dipecat dan digantikan saudaranya Abdul Hamid. Abdul Hamid berkuasa pada tahun 1876 sampai 1909. Perubahan kesultanan oleh para wazir ini menyebabkan munculnya pemimpin yang dapat melanjutkan reformasi liberal pada era Tanzimat. Tetapi kekuasaan Abdul Hamid tidak berjalan sesuai rencana. Pan-Islamisme. Abdul Hamid mungkin menjadi salah satu sultan Ottoman yang paling siap selama berabad-abad. Sistem pemenjaraan mewah dalam harem yang diawali Ahmad telah lenyap pada abad kesempatan ke-19. Sebagai pangeran, Abdul Hamid bisa bepergian ke Eropa dalam bagian regulasi diplomatika. Ia pun sangat terpelajar. Sesuai karakter era klasik Sultan Ottoman, ia seorang serba bisa. Ia menjadi penyair ulung dan pegulat, bahkan membuat furniturnya sendiri. Selain itu, tak seperti pendahuluannya bahwa ia menghindari kemegahan istana baru dan mahal di sepanjang Bosporus dan memiliki tinggal di tempat sederhana di istana Yildiz yang sangat kecil dan terpencil. Seorang pemimpin yang cakap memang sangat dibutuhkan saat ia naik tahta. Perang Rusia Turki pada 1877-78 berujung pada kemerdekaan Rumania, Serbia dan Montenegro serta otonomi Bulgaria di bawah kerajaan Ottoman. Sisa kendali Ottoman di Balkan secara perlahan lenyap. Lebih lanjut, Ottoman telah menyatakan bangkrut pada tahun 1875 dan sebagian besar anggaran dilokasikan untuk membayar bunga utang luar negeri yang besar dan terkumpul selama masa kemunduran. Walaupun berjanji meneruskan reformasi Tanzimat liberal,
Abdul Hamid membawa kerajaan menuju arah baru. Reformasi yang berusaha membatasi kekuasaan sultan mengalihkannya ke perlembaran ditinggalkan. Abdul Hamid berusaha mengembalikan kekuatan tradisional kesultanan. Konstitusi yang ditulis dan diterapkan oleh Wazir Agung pada awal masa kekuasaannya pada 1876 dihentikan tanpa batas pada 1878. Dengan dalih karena perang melawan Rusia, 1895 lebih dari 1 juta murid di seluruh negeri masuk ke sekolah umum menjelitkan tingkat literasi. Meskipun sudah berusaha memodernisasi kerajaan dengan mempertahankan bentuk Islam dan monarki, Abdul Hamid telah mampu membendung penyebaran liberalisme dan sekularisme di wilayah kekuasaannya. Para elit berpendidikan Eropa tak pernah putus asa mengharapkan negara Ottoman baru berdasarkan gagasan Eropa Barat. Pada 1909, Abdul Hamid dihentikan oleh perkumpulan rahasia dikenal sebagai Turki Muda dengan didukung orang Kristen Turki dan diilhami liberalisme sekuler Eropa. Turki Muda berhasil mengakhiri 33 tahun masa kekuasaan Abdul Hamid dan pemerintahnya yang bertoleransi Islam. Akan tetapi mereka memilih untuk tak mengakhiri kesultanan. Hingga 30 tahun berikutnya, dua sultan masih memimpin tetapi hanya sebagian boneka tanpa otoritas. Kekuasaan sesungguhnya dalam sejarah Ottoman berikutnya baru tangan Turki Muda. Di India, setelah punya kekuasaan Mughal di India yang terjadi selama masa pemerintahan Aurangzeb, bentuk kerajaan yang terpusat mulai terurai. Sejak awal Mughal mampu membuat pemerintahan lain menjadi bawahan dan sama sekali tak memikirkannya seperti yang cenderung dilakukan Ottoman. Bahkan, pada masa kejayaan, Mughal terdiri atas gabungan beragam raja dan gubernur yang menyatakan kesetiaan kepada kaisar. Kesetiaan ini memudar bertahun-tahun setelah kematian Aurangzeb. Alasan utamanya perang sukses yang menggoncangkan kerajaannya. Anaknya, Azam Shah, hanya berkuasa selama 3 bulan sebelum dibunuh oleh saudara tirinya, Bahadur Shah, pada 1707. Ia pun selanjutnya hanya memimpin selama 5 tahun sebelum kematiannya. Periode selanjutnya diisi oleh pemimpin-pemimpin yang tak efektif. Seluruhnya ada 5 raja yang berkuasa dalam 12 tahun setelah Aurangzeb. Bahkan saat Raja Muhammad Shah berkuasa pada 1719 sampai 1748, mampu menciptakan stabilitas dan memimpin kerajaan hampir selama 30 tahun. Penguasa lokal tak bermanfaat bagi pemerintahan Mughal. Perpecahan kekerajaan mulai terjadi. Ketika kerajaan secara keseluruhan mulai tercerai menjadi negara merdeka sepanjang 1700-an, ketidakstabilan merajalela. Seperti mengulang periode Taifah di Andalusia, kerajaan kecil yang dipimpin Raja Hindu dan Islam mulai bangkit dan berusaha menjadi kekuatan dominan baru di Arab benua India. Pashtun, Bengali, Sikh, Hindu, Maratha, bahkan Inggris secara aktif berjuang balik kekuasaan dalam masa pasca Aurangzeb India. Maratha Konfederasi Hindu di Deccan Barat menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan keberadaan Mughal. Mereka mampu menaklukkan sebagian besar India Utara dan Tengah menjelang pertengahan 1700-an. Akhirnya mereka terpinggirkan oleh Afghan dan Safavid di utara dan negara mereka Mysore di selatan. Sejak 1740-an, perusahaan Inggris mulai terbit dalam perang Deccan. Mereka menawarkan bantuan keuangan dan pasukan dengan imbalan berupa hak dagang eksklusif dan penguasa lokal. Dari perspektif Inggris, cara ini memberikan keuntungan ganda dalam mengembangkan peluang ekonomi mereka di India, serta menendang keluar para pedagang Prancis. Pada akhir abad ke-18, British East India Company telah bangkit menjadi salah satu di antara sekian banyak kekuatan di India yang bercerai-berai. Menjelma kekuatan politik keterbukaan dengan sistem pemerintahan militer, ekonomi, dan tujuan politiknya sendiri. Beberapa faktor turut mempengaruhi periode kekuasaan East India Company. Ada yang menjadi bencana bagi India, terutama bagi orang Islam. Pertama, tujuan setiap perusahaan bukanlah mengikuti aturan dan hukum, melainkan menghasilkan uang bagi pemegang saham. Maka dengan perusahaan India sangat eksploitatif, bahkan bagi standar pemerintahan Eropa yang berdiri pada abad ke-18 di seluruh dunia. Hak pedagang bebas
bebas, Inggris mengajukan kompetisi ekonomi pedagang lokal. Timur monopoli atas berbagai barang dan kerajinan yang dapat dieksploitasi dari penduduk lokal demi keuntungan. Inggris yang giat memastikan agar Mughal tidak mampu bangkit menjadi kekuatan, ditambah cenderung memilih pedagang Hindu dibanding pedagang Islam. Maka kaum Hindu mendapatkan keuntungan besar daripada kaum Muslim. Selain itu, wilayah-wilayah yang dikuasai Islam Nusantara adalah tanah subur bagi Inggris untuk mengembangkan kekuatannya. Perlawanan dengan Hindu di selatan tempat Islam mampu menahan pergerakan maju Inggris pada 1700-an. Mirip dengan di Ottoman, abad ke-19 menjadi saksi dipenuhi kekuatan Barat atas India, yaitu oleh Inggris secara resmi. East India Company telah memiliki kedaulatan nyata hampir di seluruh India dan hanya menjalankan kendali melalui penguasa lokal di sana. Keadaan berubah saat tentara India yang bekerja di pasukan East India Company disebut Sepoys memberontak pada 1857. Percikan yang memicu pemberontakan Sepoy ini adalah kabar bahwa peluru Wisnu yang harus digigit untuk dibuat kenyataannya diolesi minyak lemak babi dan sapi, padahal keduanya diharamkan bagi orang Islam dan Hindu. Pemberontakan ini menumbuhkan kebencian mendalam terhadap Inggris yang menjarah di India sebagai bagian dari kekuasaan global. Dalam setiap aspek, pemberontakan ini berujung kegagalan bagi India. Pemerintahan Inggris memilih untuk menyita tanah perusahaan ini dan menguasai India sebagai entitas imperial yang dikenal sebagai Raja Inggris, British Raj. Walaupun orang Islam dan Hindu sama-sama terlibat dalam pemberontakan, orang Islamlah yang paling disalahkan. Akibatnya, status sosial mereka di India terus tenggelam. Selain itu, di bawah kekuasaan Inggris, kerajaan Mughal yang sangat ia tinggal, namun saja secara resmi dihapuskan sebagai hukum atas dukungan Raja Bahadur Shah pada pemberontakan tersebut. Baru pada 1947, seiring pendirian negara Pakistan, Islam sekali lagi menguasai anak muda India, Afrika, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Imperialisme Eropa mampu memainkan peran langsung di wilayah-wilayah yang lebih jauh dari pusat kekuasaan Islam tradisional di Istanbul dan Delhi. Kerajaan otonom dan Mughal tetap mampu mempertahankan otonom untuk sementara karena kekuatan besar mereka pada masa lampau. Pantai Mediterania di Afrika Utara telah menjadi wilayah Ottoman sejak abad ke-16. Pengaruh dan kendalinya di wilayah ini tak pernah menyamai apa yang telah dijalani di daerah Balkan, Anatolia, dan sebagian besar Timur Tengah. Pada abad berikutnya, tradisi penyerangan dan pertahanan muncul di Mediterania antara Islam di pantai utara Afrika dan kekuatan angkatan laut Eropa yang terus lemah. Eropa menganggap Afrika Utara sebagai perompak yang bermarkas di kota-kota pelabuhan seperti Aljazair, Tunisia, dan Tripoli karena bajak laut kasar yang merampok kapal-kapal Eropa. Kata Bahrain bahkan ditentukan dari nama penduduk asli Afrika Utara, Berber. Sementara itu, para pelaut Islam menganggap dirinya membela wilayah Islam dan Eropa adalah bangsa gila, kerang yang tak berbudaya. Dalam setiap kasus menjelang lahir 1700-an, terjadi gelombang yang menguntungkan Eropa. Angkatan laut Eropa didukung kerajaan luar negeri berhasil mengungguli Afrika Utara yang bertahan hidup dengan membajak kapal-kapal Eropa. Eropa akhirnya berhasil mencapai daratan Afrika Utara dengan pembombardir kota-kota utama seperti Aljazair dan Tripoli. Bahkan Amerika Serikat yang baru berdiri pun terlibat dalam akses tersebut dengan menyerang Tripoli pada 1809. Tak butuh waktu lama, Afrika Utara pun jatuh ke tangan musuh abadinya. Prancis menyerang Aljazair dan wilayah di sekitarnya pada tahun 1830, serta menancapkan koloni di Aljazair. Tunisia juga diserang dan ditaklukkan pada 1881. Pada 1911, kerajaan Italia yang baru bisa menyatakan perang terhadap Ottoman dan mampu merebut provinsi Tripolitania, Cyrenaica, dan Sijan yang kemudian disatukan menjadi satu kolonial. Libya, Maroko yang terletaknya di barat Afrika Utara berhasil mempertahankan diri, tetapi wilayah terbagi-bagi dan kemudian menjadi protektorat di bawah pengaruh Spanyol dan Prancis. Kekuasaan Islam di Maghribi yang tak pernah terputus sejak Uthman bin Affan menjadi wilayah ini pada 1900-an.
balik pada abad ke-19 saat negara-negara Eropa mengklaim wilayah itu sebagai miliknya sendiri. Mesir menjadi kasus unik yang terpisah dari tetangga-tetangganya di sebelah barat. Sebagai wilayah pertanian yang menguntungkan, Prancis telah mengamatinya sebelum mengusik wilayah lain di Afrika Utara. Napoleon menyerbu daerah kekuasaan Ottoman ini pada 1798 untuk melindungi Prancis dan mengakhiri perdagangan Inggris di wilayah tersebut. Akibatnya, pengaruh Eropa sangat kuat masuk ke daerah kuno ini. Penulis Mehmet Ali melanjutkan kecenderungan terhadap gaya Eropa, dan Eropa membalasnya dengan investasi besar di wilayah tersebut, yang mencapainya puncak pada pembangunan terus Suez pada 1849. Peran negara-negara Eropa yang semakin besar dalam membentuk Mesir memicu demonstrasi umum yang mendukung nasionalisme. Dengan dalih melindungi eksploitasi finansialnya, pemerintahan Inggris dan Prancis menyerbu Mesir pada 1882. Mereka mengalahkan kaum nasional dan menyangga dinasti Mehmet Ali. Sejak itu, Mesir berada di bawah penduduk militer Inggris walaupun secara resmi masih menjadi wilayah Ottoman hingga 1914. Kolonialisme Eropa tak hanya terbatas di Afrika sebelah utara. Negara-negara Islam Barat yang terpencil dan negara pantai Afrika Timur juga berbasis perdagangan pun jatuh ke tangan Eropa. Dari basis ini, Prancis bergerak cepat masuk ke pedalaman. Pada akhir 1800-an, negara-negara Islam di lembah sungai Nigeria yang selama ini dilindungi Sahara yang luas utara dan rimba yang di selatan. Asia menghadapi penjeruan Prancis menjelang 1895, bagian yang lebih luas dari Afrika Barat berada di bawah kendali Prancis. Eropa menjarah kota-kota besar yang penuh menjadi pusat pengetahuan Islam, terutama Timbuktu. Kemakmuran dan kekuatan Mali abad pertengahan tinggal menjadi kenangan saat Afrika Barat dimasukkan dalam dunia jajahan yang didominasi oleh kekuatan Eropa yang saling bersaing. Di Afrika Timur, Inggris memimpin imperialisme. Pantai Swahili sangat vital dalam rencana Inggris mengontrol Afrika di sepanjang Samudra Selatan dan Mesir hingga Afrika Selatan. Tetapi sejak awal 1700-an, Oman, negara di sepanjang pantai tetangga Arab, telah mengendalikan kerajaan maritim yang membentang di pantai Afrika Timur. Basis utamanya kota Zanzibar yang sekarang dikenal sebagai Tanzania. Maka dari itu, Oman kemudian dipaksa bersepakat dengan Inggris yang telah menanamkan pengetahuan dalam pemerintahan Oman sepanjang 1800-an. Saat terjadi krisis pengertian pemimpinan pada 1896, Inggris memaksakan pemisahan antara Oman dan Zanzibar menjadi dua negara. Selain itu, Inggris melarang perdagangan budak di daratan yang menjadi sumber pemasukan utama penguasaan. Hal ini semakin memperlemah kontrol Islam pada Afrika Timur. Saat pemerintahan Zanzibar tak bisa mengendalikan wilayah dengan efektif, Inggris mengambil kesempatan untuk mendirikan protektorat atas seluruh wilayah tersebut. Asia Tengah. Di Asia Tengah, Rusia mengambil peran utama dalam menaklukkan wilayah Islam. Rusia telah menaklukkan Tatar Islam di wilayah Volga awal 1500-an. Berbareng dengan ibu kota tradisional di Kazan, meskipun kebijakan penindasan diterapkan oleh Tsar Rusia selama beberapa abad, masyarakat Tatar muncul kembali sebagai kekuatan ekonomi menjelang abad ke-19. Mereka bertindak sebagai perantara dalam perdagangan antara Kristen Rusia yang menjadi penduduk dan orang Turki di Asia Tengah. Dikelilingi oleh Persia dan Inggris yang menunggu di selatan, Tiongkok di timur, dan Rusia di utara, Turki Asia Tengah tak mampu mengandalkan pengaruh Rusia. Memanfaatkan ikatan ekonomi yang ada, Rusia mulai mencaplok wilayah Asia Tengah pada 1800-an dengan bantuan besar jalur kereta api baru yang menghubungkan wilayah ini dengan pusat kekuatan Rusia di barat. Gerak maju Rusia memberi peringatan bagi Inggris yang menguasai India, sehingga melontarkan serangan ke Afghanistan dan berusaha melawan Rusia. Seluruh konflik dan persaingan antara kedua kekuatan ini memecah belah Islam Asia Tengah dan dikenal sebagai pertandingan besar. Meski Rusia atau Inggris tak mampu menaklukkan Persia, keduanya memberi pengaruh yang sangat besar bagi negara tersebut. Dinasti Qajar pada Rus Safavid sejak akhir 1700-an semakin jatuh di bawah pengaruh Rusia yang menekankan pemangsasan utara. Rusia menegosiasikan perjanjian dengan Persia untuk mendapatkan hak istimewa di bidang politik dan ekonomi. Dengan kapitalitas di Ottoman, Rusia pun melanggar
Teheran. Penjajah komersial ini tak ragu menggunakan kekuatan militer untuk memperluas peluang perdagangan. Pada 1641, Belanda memaksa Portugis keluar dari pelabuhan penting di Malaka yang telah didudukinya sejak 1511. Pada 1621, Belanda membantai lebih dari 10.000 orang di Kepulauan Banda dalam usahanya menguatkan kendali atas hasil panen pada wilayah tersebut. Dengan menggunakan kebrutalan yang sama, Belanda mampu menaklukkan sebagian besar kepulauan Nusantara pada abad ke-19. Kesultanan Islam lokal di Jawa dan Sumatera tidak tinggal diam. Upaya melawan kekuasaan Belanda terus menjadi duri dalam daging penjajahan. Secara keseluruhan, abad ke-19 menjadi saksi kekalahan kekuatan politik Islam di seluruh dunia: Inggris, Prancis, Belanda, Rusia, dan lainnya. Namun keuntungan dari kekuatan Eropa yang terus tumbuh tak diragukan lagi bahwa dalam banyak hal yang Eropa yakini darinya layaknya menguasai dunia karena pemerintahannya tercerahkan, kekuatan ekonomi serta militernya organisasi melakukan dunia dan mengajar cara hidup Barat kepada pribumi adalah tanggung jawab kulit putih, seperti ditulis Rudyard Kipling. Dengan perasaan unggul secara budaya dan peradaban, penjajahan Eropa benar-benar tidak peduli terhadap kebudayaan lokal. Ini tak mengakibatkan pengabaian akan sejarah Islam. Bahkan pada abad ke-19, keterkaitan bangsa Eropa pada dunia timur mencapai puncaknya. Buku-buku tentang nabi sejarah Islam dan karya Islam diterbitkan di berbagai kota besar di Eropa. Mungkin karena pengetahuan akan sejarah serta potensi kekuatan politik dan budaya Islam, orang-orang pun bersikeras meniadakan peran pribumi di negara Muslim. Konsep memecahkan, belah dan menaklukkan terbukti manjur dalam ledakan pertama imperialisme Eropa di dunia baru pada 1500-an. Pada 1800-an, konsep ini digunakan lagi, kali ini untuk menetapkan dunia Islam yang pernah memiliki kekuatan besar selama masa persatuan di Umayyah. Abbasiyah dan Bukhari. Secara semena-mena, penjajah Eropa menarik garis batas tanpa pertimbangan kritis lokal sejarah politik yang upaya memecah belah dalam politik Islam. Dengan demikian, menjelang pecah perang dunia pertama pada 1914, sebagian besar orang Islam berada di kekuasaan asing. Sejumlah pertanyaan besar muncul di benak kalangan umat Muslim saat ini. Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi, dan apa akibatnya bagi masa depan Islam di dunia modern? Orang-orang yang berusaha menjawab pertanyaan ini akan mempelopori upaya kebangkitan Islam, berusaha membalikkan arus pasang Eropa dan mempertegas kembali dominan dunia Islam.